Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin teman-teman dan sekalian para pendengar yang insyaallah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik individual dan perilaku kerja dalam perilaku organisasi. Jadi karakteristik individual sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi. Kenapa kok begitu penting? Karena berpengaruh langsung pada perilaku kerja. Pemahaman atas perilaku individu sangatlah penting karena setiap individu unik, setiap individu berbeda, setiap individu antara satu dan yang lain pasti memiliki karakteristik masing-masing. Maka untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada diri individu tersebut. Ketika seseorang individu memasuki organisasi atau tempat kerja dan lain sebagainya, maka akan berdampak pada perilaku kerja individu. Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu. Oleh sebab itu, seseorang manajer tidak bisa mengabaikan hal ini. Maka perlu sebagai seorang manajer untuk mengetahui karakteristik individual, baik sebagai bawahan maupun sesama manajer. Setiap individu berbeda dalam banyak hal. Seorang manajer perlu mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan mempengaruhi perilaku dan kinerja bawahannya. Untuk mengetahui perbedaan individual, maka para manajer harus mengamati dan mengenali perbedaan. Setiap mempelajari tentang karakteristik individual, maka seorang manajer harus benar-benar memahami bagaimana bawahan tersebut atau sesama manajer tersebut. Seorang manajer harus benar-benar memahami hal tersebut. Kemudian untuk caranya ialah mempelajari variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dan menemukan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Variabel-variabel tersebut, karakteristik individu meliputi karakteristik biografi, karakteristik psikologi, kemampuan, dan keterampilan. Maka dalam hal ini yang akan pertama dibahas ialah perilaku kerja. Work behavior is anything a person does in the work environment. Perilaku kerja adalah semua yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan kerja. Berbicara kepada manajer, mendengar teman kerja, menciptakan metode baru untuk meningkatkan penjualan, mendokumentasikan laporan, belajar hal-hal baru, dan yang lain-lain. Semua adalah perilaku kerja. Perilaku kerja dalam organisasi sangatlah kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan kerja, non-kerja, dan variabel individu. Atau dapat dikatakan bahwa perilaku individu adalah fungsi dari variabel-variabel individu dan variabel-variabel lingkungan. Variabel lingkungan sendiri terdiri dari variabel lingkungan kerja dan variabel di luar lingkungan kerja. Sedangkan variabel individu terdiri dari variabel psikologis, karakteristik biografi, kemampuan, dan keterampilan. Semua variabel ini akan mempengaruhi perilaku kerja individu, baik kerja individu maupun kelompok, misalnya dalam pemecahan masalah, proses berpikir, berkomunikasi, observasi, dan pergerakan. Selanjutnya, perilaku individu ini akan berdampak pada hasil dalam organisasi. Jadi, sikap perilaku seseorang individual itu akan berdampak besar pada kinerja suatu kelompok ataupun organisasi. Perilaku kerja akan berdampak pada hasil
atau outcome, yaitu dapat menghasilkan prestasi jangka panjang maupun jangka pendek yang positif, pengembangan diri, kepuasan kerja, atau sebaliknya prestasi jangka panjang yang jelek dan kurang berkembang. Menurut Robbins, outcome dari perilaku kerja adalah produktivitas, turnover, absenteeism, kepuasan kerja, dan organizational citizenship behavior atau UCB. Robbins dan Judge 2013 telah menjelaskan hal tersebut. Outcome perilaku kerja adalah attitudes and stress, task perform, citizenship behavior, dan withdrawal behavior. Kemudian dalam hal ini, setelah kita membahas tentang perilaku kerja, yang pertama dibahas dalam hal ini ialah produktivitas. Produktivitas ialah ukuran kinerja yang meliputi efektivitas dan efisiensi. Suatu organisasi dikatakan produktif bila mencapai tujuan-tujuannya dan melakukannya dengan cara mengubah masukan menjadi hasil dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, produktivitas mengimplikasikan masalah efektivitas maupun efisiensi. Produktivitas organisasi misalnya, suatu rumah sakit dikatakan efektif manakala berhasil memenuhi kebutuhan para pasiennya, dan rumah sakit tersebut efisien manakala bisa memenuhi kebutuhan pasiennya dengan biaya rendah. Produktivitas dan perspektif karyawan individual juga harus memperhitungkan pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, 2 orang mahasiswa dari fakultas yang sama diwisuda karena telah menyelesaikan studinya. Mahasiswa yang pertama menyelesaikan studinya tepat waktu, yakni 4 tahun. Tetapi mahasiswa yang kedua menyelesaikan studinya selama 7 tahun. Sedangkan kedua mahasiswa tersebut dikatakan efektif karena telah berhasil. Akan tetapi mahasiswa yang selesai 4 tahun yang dikatakan efisien karena tepat waktu. Selanjutnya, setelah kita membahas produktivitas, kita lanjut ke turnover atau perputaran. Perputaran karyawan atau perputaran individual adalah pengunduran diri yang permanen secara sukarela maupun tidak sukarela dari suatu organisasi. Tingginya perputaran karyawan mengakibatkan meningkatnya biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan. Hal ini tentu membawa kerugian bagi organisasi. Akan tetapi, jika karyawan yang meninggalkan organisasi adalah karyawan yang punya kinerja tidak baik, maka perputaran karyawan sebenarnya bisa positif, karena hal ini menciptakan peluang untuk mengganti individu yang berkinerja buruk dengan seseorang yang mempunyai keahlian atau motivasi yang lebih tinggi, membuka lebih banyak peluang untuk promosi dan menambah ide-ide baru untuk suatu organisasi. Selanjutnya, absenteeism atau kemangkiran. Absenteeism atau kemangkiran ini ialah tidak masuk kerja tanpa laporan. Kemangkiran merupakan kerugian dan gangguan yang sangat-sangat besar bagi para pemberi kerja. Dan bagi suatu organisasi, sulit untuk beroperasi dengan lancar dan mencapai tujuan-tujuannya dengan baik apabila karyawan ini absenteeism atau mangkir. Selanjutnya, organizational citizenship behavior. Organizational citizenship behavior atau OCB ialah perilaku kewargaan organisasi. Yang dimaksud ialah perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Organisasi yang sukses membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekedar tugas mereka, yang akan memberikan kinerja yang melebihi harapan. Dalam dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, tugas semakin sering dikerjakan dalam tim.
dan fleksibilitas sangatlah penting. Organisasi membutuhkan karyawan yang akan memperlihatkan perilaku kewargaan yang baik, seperti membantu individu lain, kemudian mengajukan diri untuk melakukan pekerjaan ekstra, menghindari konflik yang tidak perlu, serta dengan besar hati mentolerir kerugian dan gangguan terkait pekerjaan yang terjadi. Kemudian selanjutnya ialah job satisfaction atau kepuasan kerja. Kepuasan kerja ialah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaannya. Sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaannya. Berbeda dengan perilaku kerja sebelumnya, kepuasan kerja lebih menggambarkan sikap dari perilaku. Kepuasan kerja banyak dihubungkan dengan faktor kinerja, bahwa karyawan yang memiliki atau merasakan kepuasan dalam bekerja itu akan lebih produktif bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak puas, meskipun hasil-hasil penelitian belum konsisten dalam mendukung hubungan tersebut. Selanjutnya, dalam hal kepuasan kerja ini ada 5 dimensi pekerjaan yang telah diidentifikasi untuk mengukur kepuasan kerja. Luthans 2011 halaman 141 menjelaskan, yakni yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Dalam hal pekerjaan memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Yang kedua, gaji, sejumlah upah yang diterima dan ditingkatkan, di mana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Yang ketiga, kesempatan promosi, kesempatan untuk memperoleh promosi jabatan dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan, kemampuan penyelia untuk memberikan kemampuan penyedia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Kelima, rekan kerja, yaitu tingkat di mana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara sosial. Selanjutnya, kepuasan kerja dan kinerja. Apakah karyawan yang puas memiliki kinerja lebih baik daripada karyawan yang kurang puas? Hasil penelitian mengenai hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja masih merupakan kontroversi sampai sekarang. Jadi belum bisa ditentukan dalam hal ini antara kepuasan kerja dan kinerja. Selanjutnya, kepuasan kerja dan turnover. Apakah kepuasan kerja karyawan yang tinggi mengakibatkan turnover yang rendah? Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan membuat perputaran karyawan atau turnover menjadi rendah, tetapi hal ini mungkin membantu. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan kerja, maka perputaran karyawan mungkin tinggi. Ada beberapa faktor turut berperan dalam hal ini, seperti usia, kedudukan dalam organisasi, komitmen pada organisasi, dan beberapa orang tidak mempunyai peluang kerja di tempat lain. Jadi, mereka tetap bertahan meskipun tidak puas. Sebaliknya, mereka merasa puas dan banyak orang ingin keluar jika ada kesempatan lain yang lebih menjanjikan. Ketiga, selanjutnya, kepuasan kerja dan absenteeism. Penelitian menunjukkan hubungan negatif yang lemah antara kepuasan kerja dan ketidakhadiran, seperti halnya dengan perputaran karyawan. Banyak variabel lain yang menjadi pertimbangan, misalnya tingkat orang merasa bahwa pekerjaan mereka penting. Penelitian membuktikan bahwa karyawan yang yakin bahwa pekerjaannya penting
memiliki ketidakhadiran rendah daripada karyawan yang tidak merasa pekerjaannya penting. Selain itu, hal yang penting bahwa kepuasan kerja tinggi belum tentu menghasilkan ketidakhadiran yang rendah, tetapi kepuasan kerja yang rendah mungkin menyebabkan ketidakhadiran. Selanjutnya, hubungan antara kepuasan kerja dan OCD. Kepuasan kerja seharusnya menjadi faktor penentu utama dari OCD seorang karyawan. Karyawan yang puas tampaknya cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Selain itu, karyawan yang puas mungkin lebih mudah berbuat lebih dalam pekerjaan karena mereka ingin merespons pengalaman positif mereka. Selanjutnya, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Pada organisasi jasa, kepuasan kerja karyawan garis depan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan berhubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Karyawan yang merasa puas cenderung lebih ramah, lebih ceria, dan responsif pada pelanggan. Namun demikian, hubungan tersebut bisa berlaku sebaliknya, yakni pelanggan yang tidak puas bisa meningkatkan ketidakpuasan kerja seorang karyawan dalam organisasi atau dalam kinerjanya. Setelah kita membahas kepuasan kerja dan yang berhubungan dengan itu, kita beranjak ke karakteristik biografi. Biographical characteristic, personal characteristic such as age, gender, race, and length of tenure that are objective and easily obtained from personal records. Robbins dan Jatke 2013. Yang mana artinya ialah karakteristik biografi adalah karakteristik perorangan seperti usia, jenis kelamin, ras, masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari arsip pribadi seseorang, yakni Robbins dan Jatke tadi. Karakteristik biografi ini sering dihubungkan dengan perilaku kerja seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Kita akan membahas karakteristik biografi tadi seperti usia, jenis kelamin, ras, dan masa kerja. Yang pertama ialah usia. Usia sering dihubungkan dengan produktivitas, dengan pemahaman bahwa dengan meningkatnya usia seseorang, maka produktivitasnya cenderung menurun. Hal ini tentu tergantung dari jenis pekerjaan yang ditekuni. Usia dan produktivitas tidak berkorelasi negatif. Kemerosotan karena usia sering diimbangi oleh keunggulan karena pengalaman. Jika usia dihubungkan dengan kepuasan kerja, beberapa penelitian mengindikasikan hubungan positif, namun tidak konsisten dengan penelitian yang lain. Akan tetapi, jika dipisahkan antara karyawan profesional dan non-profesional, kepuasan kerja cenderung meningkat di antara karyawan profesional seiring bertambahnya usia mereka. Sedangkan karyawan non-profesional, kepuasan kerja menurun selama usia tengah baya dan meningkat lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya ialah jenis kelamin. Apakah kinerja pria lebih baik dari wanita? Pertanyaan ini tidak didukung oleh hasil-hasil penelitian. Tidak terdapat perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam hal kemampuan memecahkan masalah, menganalisis, kompetitif, motivasi, kemampuan belajar, dan lain-lain. Bagaimana dengan tingkat turnover dan absenteeism? Beberapa riset menunjukkan bahwa turnover tidak berbeda signifikan antara pria dan wanita. Di sisi lain, ada riset yang menunjukkan wanita mempunyai tingkat turnover yang lebih tinggi, sehingga tidak cukup informasi untuk menarik kesimpulan yang berarti. Namun, absenteeism secara konsisten menunjukkan
para wanita memiliki tingkat absenteeism yang lebih tinggi dibanding pria. Hal ini dapat dipahami karena kodrat sebagai seorang wanita. Kemudian yang ketiga ialah ras. Ras sebagai warisan biologis yang digunakan individu untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Dalam hal ini, mengidentifikasikan rasnya sendiri. Ras telah dikaji dalam hubungannya terhadap hasil-hasil pekerjaan, seperti keputusan pemilihan seseorang, evaluasi kinerja, dan diskriminasi di tempat kerja. Robbins dan Jude 2013. Dalam situasi pekerjaan, ada kecenderungan bagi individual untuk lebih menyukai rekan-rekan dari ras mereka sendiri dalam evaluasi kerja, keputusan promosi, dan kenaikan gaji. Sering juga ditemui suatu yang dilema, misalnya pemberi kerja yang menggunakan tes kemampuan untuk seleksi, promosi, pelatihan, dan keputusan-keputusan lainnya adalah kekhawatiran bahwa tes tersebut mungkin memiliki sebuah dampak negatif pada kelompok atau golongan ras atau etnis tertentu. Yang terakhir ialah masa kerja. Jika senioritas didefinisikan sebagai masa seseorang menjalankan pekerjaan tertentu, dapat dikatakan bahwa ada sesuatu hubungan positif antara senioritas dan produktivitas. Robbins dan Jude 2013. Dengan demikian, masa kerja yang diekspresikan sebagai pengalaman kerja tampaknya menjadi prediktor yang baik terhadap produktivitas karyawan. Penelitian yang menghubungkan masa kerja dengan absenteeism secara konsisten menunjukkan bahwa senioritas berhubungan secara negatif terhadap absenteeism. Artinya, semakin lama seseorang menjalani masa kerja, maka kecenderungan ketidakhadiran semakin menurun. Masa kerja juga merupakan variabel yang kuat dalam menjelaskan turnover karyawan. Semakin lama seseorang dalam masa kerjanya, semakin kecil kemungkinannya untuk mengundurkan diri. Dalam hal hubungannya dengan kepuasan kerja, banyak penelitian membuktikan bahwa masa kerja dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif. Artinya, semakin lama seseorang menekuni pekerjaannya, kepuasan kerjanya semakin tinggi. Oke, terima kasih. Dari apa yang saya jelaskan ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi seorang manajer atau calon-calon manajer seperti kita. Sehingga ketika kita sudah menjadi seorang manajer, kita akan memahami setiap karakteristik seseorang, setiap karakteristik karyawan, setiap karakteristik bawahan kita atau bahkan sesama manajer, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi karyawan kita, bagaimana keadaan bawahan kita, dan lain sebagainya, sehingga kita akan menjadi manajer yang senior, menjadi manajer yang bisa memahami bawahan dalam kondisi apapun. Terima kasih, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk para pemirsa. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.